Selanjutnya memasuki H-4 jelang Lebaran, jumlah pemudik motor juga terus mengalami peningkatan yang signifikan di ruas Pantura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Namun banyak pemudik yang terjebak kemacetan karena adanya pasar tumpah di kawasan Tegal Gubuk, Arjawinangun. Kepadatan arus kendaraan terjadi di ruas jalur Pantura Arjawinangun, tepatnya di depan pasar tumpah Tegal Gubuk, Kabupaten Cirebon. Kendaraan pemudik berjalan merayap, bahkan sesekali kendaraan tak berjalan. Kemacetan terjadi akibat adanya aktivitas pasar bongkar muat barang dan hilir mudik pengunjung, serta angkutan umum yang menurunkan dan menaikkan penumpang di lokasi pasar tumpah. Untuk mengurai kepadatan, petugas Polsek Arjawinangun mengatur arus lalu lintas. Diperkirakan lonjakan pemudik akan terjadi di sore dan malam hari nanti, mengingat hari ini merupakan puncak arus mudik. Baik pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita akan bergabung dengan rekan To Iskandar di jalur Pantura, Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat, dan juga ada rekan Muji Prayitno di jalur Nagrek, Bandung, Jawa Barat. Kita akan ke To Iskandar terlebih dahulu. Ya, To Iskandar, bagaimana saat ini pantauan jalur Pantura? Ya, baik Aldi dan juga pemirsa, kami infokan pada memasuki H-4 jelang Lebaran, suasana arus lalu lintas di jalur Pantura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini terus mengalir deras dari Jabodetabek menuju ke sejumlah di Pulau Jawa. Terdapat tadi pagi bahkan kendaraan sepeda motor sempat tersendat bahkan terkena macet pasar tumpah. Dengan adanya pasar tumpah pasar Tegal Gubuk itu mengalami kepadatan ribuan sepeda motor yang melaju dari arah Jakarta menuju ke Cirebon sendiri. Mengingat kondisi ini diakibatkan dengan adanya hilir mudik warga yang akan membeli pakaian di pasar Tegal Gubuk tersebut. Tidak hanya itu, kepadatan juga terjadi adanya para becak yang mangkal di bahu sisi jalan Pantura tersebut. Tidak hanya tukang becak, juga para pedagang berjualan di sisi bahu jalan tersebut. Namun dari pihak petugas kepolisian Polresta Cirebon sendiri terus disiagakan di sejumlah titik-titik yang rawan kemacetan. Petugas juga polisi juga mengatur lalu lintas agar tidak tersendat di pasar tumpah tersebut, juga untuk menyerban para pengunjung pasar sandang tersebut. Dan kami informasikan juga, Reza, di Pantura Kabupaten Cirebon sendiri ada 4 titik pasar tumpah yang mengakibatkan ribuan kendaraan sepeda motor nantinya akan tersendat, yakni seperti di pasar tumpah Tegal Gubuk, pasar Minggu Palimanan, dan pasar Kue Pleret, serta pasar ikan Gebang sendiri. 4 titik tersebut merupakan pasar tumpah yang dihadang oleh para pemudik tersendiri. Kembali ke Ali. Tois, biasanya pemudik kerap mencari jalur alternatif jika terjadi kepadatan di titik-titik yang ada pasar tumpah di sana atau kepadatan masyarakat, aktivitas masyarakat. Bagaimana pantauan Anda di seputaran titik-titik jalur alternatif di Pantura? Ya, benar sekali Aldi. Memang dari petugas pihak kepolisian sendiri rencananya akan melakukan rekayasa arus lalu lintas sendiri jika terjadi kepadatan di sejumlah Pantura Kabupaten Cirebon tersendiri. Terdapat nantinya akan direkayasa di jalur Pantura Celeng Lobener Kabupaten Indramayu sendiri. Petugas polisi dari Polresta akan berkoordinasi dengan Polres Indramayu, nantinya akan dialihkan ke jalur via alternatif Karangampel lalu menembus ke Tiga Berlian. Dapat kami informasikan juga, Reza, masih banyaknya pemudik yang menggunakan barang berlebihan di belakang motor mereka, dan serta anak-anak mereka untuk melakukan mudik menggunakan sepeda motor. Namun para pemudik berdalih dengan menggunakan sepeda motor tersebut untuk menghemat biaya. Kembali ke Ali. Oke, baik, Tois dari jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih atas laporan Anda. Selanjutnya saya akan ke Mujib di Nagrek.
Selamat pagi, Mujib. Ini nampaknya jalur Nagrek masih ramai lancar di belakang Anda. Bagaimana perkiraan aturan lalu lintas nantinya sepanjang hari ini di puncak arus mudik? Ya, Aldi dan pemirsa, jadi sebelah kiri saya merupakan adalah jalur tradisional Nagrek dan baru saja pintu kereta dibuka karena ada kereta yang melintas dan kendaraan sudah mulai kembali dialihkan menuju ke arah selatan, tepatnya ke arah Garut kemudian ke arah Tasikmalaya. Ini di lokasi saya melakukan recording merupakan lokasi turunan pertama dari turunan Nagrek yang terkenal dan bisa kita lihat bahwa turunnya sangat tajam dan arus lalu lintas sudah mulai meningkat sejak tadi pagi hingga siang ini dan terus bertambah mengingat kepadatan juga atau penambahan volume kendaraan juga sudah mulai terjadi di tol Cileunyi yang merupakan akses utama menuju ke jalur selatan. Seperti kita lihat didominasi volume kendaraan didominasi oleh sepeda motor dan juga kendaraan pribadi. Untuk di wilayah ini petugas sudah mengarahkan para pengemudi roda 2 untuk menggunakan lajur kiri karena relatif lebih aman dan tidak akan bersatu dengan jalur para pengendara pengemudi roda 4. Dan seperti kita lihat ini merupakan turunan pertama dan sekaligus belokan pertama yang cukup curam dan biasanya ketika lalu lintas sangat padat maka banyak kendaraan yang akan tertahan di turunan ini dan dikhawatirkan jika memang kendaraannya tertahan dan tidak memiliki fungsi rem yang baik akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu Aldi. Baik, Mujib, pantauan Anda kemudian di titik-titik pasar tumpah yang ada di Nagrek ataupun titik-titik kawasan wisata juga nih biasanya menjadi titik kemacetan di sana. Bagaimana kira-kira di puncak arus mudik di hari ini? Ya, untuk saat tadi saya sepanjang jalan dari perjalanan dari Cileunyi hingga ke Nagrek ini memang masih ada beberapa pasar yang aktif dan termasuk pasar tumpah yang berdiri ada di sekitaran kawasan perindustrian yang saat ini masih aktif ya di wilayah Ranca Ekek. Namun tadi tidak ada hambatan berarti hingga siang ini dan yang menjadi hambatan adalah pasar timbangan yang selalu setiap tahun menjadi ujung dari kemacetan yang terjadi di jalur selatan. Jika terjadi di pasar timbangan yang berada di wilayah Kabupaten Garut, maka kemacetan bisa agak cukup panjang dan akan nyampai ke ujung dari kawasan Nagrek yaitu di daerah Ciaro dan juga di Cikaledong. Dan disitulah petugas nanti akan melakukan upaya secara bertindak dengan melakukan pengalihan kendaraan, pengalihan arus lalu lintas, kemudian juga melakukan distribusi pengalihan arus lalu lintas akan dilakukan menggunakan jalur Ciherang yang mengarah ke Garut Kota dan kembali ke jalur selatan yang nanti akan mengarah ke arah Tasikmalaya. Gitu Aldi. Oke, baik. Itu di hari ini kapan diprediksi pukul berapa akan terjadi kepadatan di sepanjang jalur Nagrek oleh pihak kepolisian yang berjaga? Kepolisian memprediksi akan terjadi padatan menjelang siang nanti dan hingga sore hingga malam nanti karena di saat ini sudah diupayakan bahwa peningkatan sudah terjadi termasuk di jalur arteri terutama oleh pengendara sepeda motor yang berasal dari arah Bandung dan tadi saya sudah pantau juga ada beberapa kendaraan yang memang sudah berplat nomor kendaraan roda 2 maksudnya jadi sesuai dengan tadi petugas bahwa kemungkinan besar peningkatan akan mulai terjadi pada siang ini dan sampai puncaknya pada malam hari ini hingga dini hari esok. Baik. Siang sampai sore nanti diprediksi menjadi puncak padatnya kendaraan di jalur Nagrek. Terima kasih Mujib Praitno melaporkan dari jalur Nagrek dan sebelumnya juga ada rekan Toy Iskandar yang melaporkan dari jalur Pantura. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, breaking news puncak arus mudik 2024 akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.